Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek akhir mata kuliah Data Science kami yang berjudul Apotik Product Classifier. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Mega Saputri dengan NIM F521-24041, ada saya sendiri Aisyah Utondo dengan NIM F521-24046, dan terakhir ada Muhammad Ikram dengan NIM F521-24050. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Apotek saat ini menghadapi tantangan operasional dalam mengelola ratusan produk baru dengan beragam kesediaan, di mana proses pengelompokan antara kategori drug, obat-obatan, dan supply atau perlengkapan kesehatan itu masih dilakukan secara manual. Metode ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga memiliki risiko tinggi terhadap human error yang dapat berakibat fatal pada kesalahan penyimpanan stok serta pelanggaran regulasi kesehatan. Sebagai solusi, proyek ini mengusulkan penerapan machine learning untuk mengotomatisasi klasifikasi produk berdasarkan fitur bentuk kesediaan untuk fitur bentuk kesediaan, jumlah unit, dan volume penjualan. Dengan otomatisasi ini, apotek dapat meningkatkan akurasi pengkategorian, menjamin kepatuhan regulasi, serta mengoptimalkan efisiensi kerja karyawan secara signifikan. Kemudian deskripsi sistem, sistem apotek produk classifier atau APC adalah alat bantu pintar yang dibuat untuk mengelompokkan produk apotek secara otomatis menjadi dua jenis, yaitu drug untuk obat dan supply untuk perlengkapan kesehatan seperti sabun atau plaster. Cara kerjanya sederhana, karyawan cukup memasukkan 3 informasi produk, yaitu kategori kesediaan seperti tablet atau sirup, kemudian jumlah lembar per kemasan, serta jumlah lembar yang terjual. Sistem yang sudah dilatih dengan data transaksi lama akan langsung melakukan memproses informasi tersebut dalam hitungan detik, lalu memberitahu apakah produk itu termasuk obat atau perlengkapan kesehatan, lengkap dengan tingkat keyakinannya. Dengan begitu, karyawan tidak perlu lagi mengelompokkan secara manual. Pekerjaan menjadi lebih cepat, kesalahan berkurang, dan data apotek itu menjadi lebih rapi. Selanjutnya ada pipeline. Pipeline system dimulai dari input data transaksi apotek, kemudian dilakukan pre-processing seperti pembersihan data, penanganan nilai kosong, dan normalisasi. Setelah itu, data kategorikal diubah menjadi numerik melalui encoding. Data yang sudah bersih kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya, model machine learning dilatih menggunakan data latih, lalu dievaluasi dengan data uji menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F-score. Terakhir, model digunakan untuk memprediksi kategori produk baru menjadi drug atau supply. Kemudian dataset. Yang pertama ada sumber dataset. Ini kami mengambil dataset Permesi Transactional Dataset yang bersumber dari platform Kaggle. Kemudian ada struktur dataset yang mana total datanya itu ada 59.402 baris transaksi, kemudian jumlah atribut itu ada 10 kolom utama, kemudian ada atribut kunci yang pertama ada identitas, karakteristik produk, volume penjualan, waktu, dan label, yaitu tipenya ada drug dan supply. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Yang pertama ada business understanding, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada proses pre-processing, yang keempat ada modeling, kemudian ada yang kelima itu tahap evaluasi, dan yang keenam itu ada deployment, yaitu penerapan model ke dalam sistem yang dikembangkan.
user requirements, yang mana pengguna dapat memasukkan data produk secara manual. Yang kedua, pengguna dapat melakukan klasifikasi satu data untuk mengetahui apakah produk termasuk kategori drug atau supply. Yang ketiga, pengguna dapat mengunggah file CSV untuk melakukan klasifikasi dalam jumlah banyak. Yang keempat, pengguna dapat melihat hasil klasifikasi beserta tingkat akurasi untuk keyakinan model. Kemudian yang kelima ada proses pengguna itu dapat mengunduh hasil klasifikasi dalam bentuk file CSV. Kemudian yang keenam itu ada pengguna dapat melihat informasi analitik sederhana seperti akurasi model dan fitur yang paling berpengaruh. Kemudian ada sistem requirements. Yang pertama ada software atau perangkat lunak. Yang pertama itu ada Python untuk mengolah data. Kemudian ada library yang digunakan, ada Pandas dan NumPy, ada Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn tadi. Kemudian ada Streamlit dan PyRock untuk akses info online sementara. Kemudian ada tools tambahan yaitu RapidMiner untuk eksplorasi dan pembanding model. Kemudian ada hardware atau perangkat keras, yang mana perangkat dengan kemampuan pemrosesan yang memadai untuk menjalankan proses analisis data dan pemodelan machine learning. Kemudian ada memori yang cukup untuk mengolah dataset dan menjalankan aplikasi. Kemudian ada system specification, itu ada input data, pre-processing, proses kualifikasi, input hasil, analitik, prediksi tunggal, prediksi massal, serta visualisasi hasil analisis. Di sini ada use case, yang mana hanya ada satu pengguna yaitu karyawan apotek. Di sini karyawan apotek bisa melakukan karyawan apotek itu bisa melakukan input data, validasi data, pre-processing, klasifikasi, dan dapat melihat hasil. Di sini kemudian ada DFD atau data flow diagram. Yang pertama DFD level 0, yang mana karyawan apotek itu menambahkan data produk baru yang kemudian diolah oleh sistem, kemudian menghasilkan hasil klasifikasi apakah dia drug atau supply. Yang mana hasil klasifikasi ini akan diberikan oleh karyawan apotek. Selanjutnya ada level 1, DFD level 1, yang mana karyawan tadi dapat melakukan input data, kemudian melakukan validasi input. Setelah itu melakukan pre-processing, ya, normalisasi dan encoding, kemudian klasifikasi menggunakan model machine learning apakah dia drug atau supply. Kemudian hasil klasifikasinya itu nanti akan diinput dari karyawan. Kemudian ada flowchart. Di sini ada karyawan melakukan input data, kemudian ada validasi apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka dia akan memunculkan pesan error dan pengguna akan melakukan input data lagi. Jika datanya valid, dia melakukan pre-processing, kemudian load data, load model, kemudian lakukan identifikasi dengan model prediksi, kemudian hasil prediksinya itu ada kategori dan confidence. Kemudian menampilkan hasil ke layar karyawan. Setelah itu dia ada kondisi apakah karyawan itu akan melakukan identifikasi lagi atau tidak. Jika tidak, maka prosesnya selesai. Jika iya, akan kembali ke proses awal tadi. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada dua atribut atau dua kelas. Yang pertama karyawan apotek dan sistem, di mana sama seperti tadi, itu karyawan melakukan input data, kemudian divalidasi oleh sistem,
Jika jika tidak valid, maka dia akan mengirimkan pesan error dan pengguna itu atau karyawannya akan diminta untuk menginput ulang data. Kalau datanya valid, itu dia akan melakukan proses pre-processing, klasifikasi, dan menampilkan hasil. Setelah itu karyawan itu dapat melihat hasil tadi. Kemudian ada class diagram. Di sini ada 6 class. Yang pertama karyawan, data input, pre-processing, produk, hasil klasifikasi, dan model machine learning. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja atribut-atribut yang ada di dalamnya dan juga itu. Kemudian selanjutnya di sini ada desain antarmuka. Di sini kami punya sistemnya itu punya 3 antarmuka utama, yaitu analisis tunggal, precision based, dan dashboard analytic yang nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada implementasi RapidMiner yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mega Saputri. Kepadanya saya persilahkan, dan itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri dengan NIM F5212441 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan implementasinya dalam berbentuk RapidMiner. Nah, di sini untuk operator yang saya gunakan pada RapidMiner-nya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada read CSV, select attributes, trim, ada filter example, ada request missing value, nominal to text, nominal to numerical, central, ada split data, decision trees, apply model, sama performance. Nah, untuk operator yang pertama itu kan operator read CSV. Operator read CSV ini kita di sini bisa memasukkan dataset yang akan kita gunakan, serta si operator ini akan membaca dataset tersebut, yang mana datasetnya kan dalam bentuk CSV. Lalu, sebelum saya lanjut ke proses selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu terkait dataset yang kami gunakan. Nah, untuk dataset yang kami gunakan yaitu dataset terkait transaksi apotik gitu. Nah, di sini untuk ini transaksi apotik yang memiliki label. Nah, di sini untuk kolom-kolomnya itu ada 10 kolom dan ada 59.402 baris data. Nah, di sini untuk kolom-kolomnya itu kan ada 10, ada invoice, ini kayak
kode transaksinya, ada barcode, ada nama obatnya gitu, ada dosage form. Ini tuh kayak bentuk sediaan obatnya, kayak misalnya bentuk sirup kah, kapsul kah, terus dalam bentuk krim kah. Terus sheet sama sales pack ini adalah frekuensi belinya, kayak jumlah belinya gitu ya. Kayak kalau sales pack dia kan dalam bentuk satu pack begitu, kalau sales sheet dalam pack itu kan ada beberapa kemasan. Nah, jadi dia tuh per kemasan gitu belinya. Kalau sheet itu dia per satu buah begitu, beli eceran. Nah, kalau ada date ini tanggal transaksinya sama time ini untuk jam transaksinya gitu, waktu transaksinya. Nah, untuk yang type ini merupakan kolom terakhir, yaitu yang mana merupakan kolom label. Labelnya itu bisa drug atau supply. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan terkait operator pada rapid miner-nya. Nah, untuk operator selanjutnya yang kita gunakan yaitu select attributes. Kita menghubungkan CSV yang tadi ke select attributes ini, example set select attributes. Nah, jadi untuk select attributes ini kita cuma menggunakan beberapa kolom saja untuk menentukannya, karena kita cuma kolom-kolom yang penting saja yang relevan untuk model yang akan kita buat begitu. Nah, sini kan kita cuma mau memprediksi, mau kayak kita mau sistem modelnya itu dia bisa bertebak, yaitu drug atau supply begitu. Nah, dari kolom-kolomnya itu cuma beberapa kolom yang relevan. Contohnya yang pertama itu ada kolom dosage form. Nah, kolom dosage form ini adalah bentuk dari sediaan obatnya. Kayak misalnya itu dalam bentuk yang kayak tadi, bentuk sirup kah, bentuk kapsul kah, krim kah gitu. Nah, lalu di sini juga ada kolom-kolom kayak kolom-kolom frekuensi atau jumlah belinya, kayak misalnya sales pack, sales sheet, ada sheet juga sama type ini untuk labelnya nanti. Kayak dia tuh drug or supply. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena sini kita cuma mau melihat gitu, kayak dia tuh masuk drug atau supply. Kalau dia misalnya bentuknya ini, itu dia misalnya bentuknya kapsul, itu terus dia frekuensi belinya tuh kayak agak banyak gitu, dia tuh bisa berarti kayak termasuk drug itu, kayak dia tuh relevan lah untuk menentukan dia itu drug atau supply. Nah, lalu di sini selanjutnya kita hubungkan example set dari select attributes ini ke example set dari trim ini, dari operator trim. Nah, operator trim ini apa fungsinya? Untuk dia menghapus spasi dari misalnya kayak ada di kolom-kolom tersebut ada kayak misalnya tab dalam bentuk kapsul. Nah, kapsul misalnya dia spasi kapsul gitu, kayak itu kan dia bakalan si model ini akan menganggap itu tuh data yang berbeda begitu. Kayak yang ada spasinya dengan yang tidak ada spasi itu dianggap berbeda. Jadi di sini kita fungsinya untuk menghapus spasi tersebut supaya lebih clean. Itu kayak sama, dianggap semuanya sama. Lalu sini ada filter examples. Operator sebenarnya itu filter example. Nah, di sini kita tuh di bagian filter ini kita kayak memfilter di sini kayak kolom type ini dia tuh tidak kosong gitu, tidak ada yang kosong. Nah, terus selanjutnya di sini kita selanjutnya di sini kita menghubungkan operator dari filter examples ini ke replace missing values. Nah, di sini kita replace missing values ini itu fungsinya untuk kita menyeleksi atributnya, kayak misalnya di sini kayak kolom-kolom yang ada missing value-nya itu dia kita melakukan imputasi, kayak kita tuh memasukkan data yang kosong tersebut itu kita masukkan
pakai data yang nilai rata-ratanya. Misalnya di toko kosong kita pakai nilai rata-ratanya dari setiap kolom tersebut. Selanjutnya di sini kita pakai nominal to text. Jadi semua data yang tadi itu yang sudah dihapus spasinya itu semuanya sebenarnya masih tersimpan di kamusnya si sistem ini. Jadi dia itu masih menyimpan data. Jadi kayak harus di sini tuh fungsinya buat bar refresh. Kayak menghapus memori tersebut. Lalu selanjutnya di sini itu kita karena kita kan sudah menghapus memori tersebut, kayak disimpan dalam bentuk string gitu. Jadi di sini kita itu selanjutnya melakukan nominal to numerical. Jadi kita tidak bisa langsung ubah teks ke numerical. Kayak misalnya ubah sebelumnya langsung ke numerik. Tapi di sini kita harus pakai nominal to text dulu buat hapus yang sebelumnya. Kalau kita ubah ke numerical, dia tuh bakal ubah. Jadi 1 atau 0 pakai one hot encoding. Nah, selanjutnya jadi one hot encoding ini jadi kayak misalnya dia kan ada 3 kategori kan. Misalnya yang kayak kapsul. Apakah dia kapsul? Kayak dia buat dia jadi kayak table-table begitu. Misalnya apakah dia kapsul, maka dia akan misalnya kapsul 1. Apakah dia sirup? Misalnya jadi kalau bukan berarti 0 kan. Kalau misalnya apakah dia krim, maka kalau bukan berarti 0 begitu. Selanjutnya kita di sini melakukan set row. Kayak kolom mana yang jadi labelnya, yaitu kolom type kan. Dimana di kolom type ini kan ada graph atau supply begitu. Selanjutnya di sini kita melakukan pembagian data. Pembagian datanya itu 80-20 begitu. Lalu di sini setelah kita membagi datanya di 80-20, 80 untuk data training dan data testing itu 20%. Selanjutnya kita kasih ke model decision tree-nya. Nah, model decision tree-nya ini nanti akan membuatnya tuh menjadi kayak pohon-pohon keputusan gitu. Kayak untuk menentukannya kayak dari beberapa pohon keputusan di sini kita tuh sudah setting kalau maksimal pohon keputusannya itu ada 15 begitu. Jadi nanti bakal kita buat pohon keputusannya. Kayak akan di setiap pohon keputusan tersebut akan terhubung dan akan menentukan yang mana nantinya sebagai decision-nya begitu. Kayak decision tree tersebut kan kayak bentuknya kayak pohon-pohon begitu. Nanti akan ada hasil akhirnya begitu di akhir, kayak dia itu termasuk graph atau supply begitu. Selanjutnya di sini kita hubungkan lagi ke operator selanjutnya, yaitu operator apply model. Di sini kita tuh akan melihat seberapa baik sih model tersebut dalam menebak gitu. Kayak seberapa baik dalam menebak jawabannya begitu kan. Sudah ada dari data, dia sudah belajar dari data training. Selanjutnya di sini dia akan kayak mengerjakan soalnya dari data testing tersebut. Lalu di sini kita melihat hasilnya itu dari performance ini, kayak berapa sih hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, inilah pohon keputusannya. Dan untuk akurasinya itu sebesar 84,92%. Jadi untuk precisionnya 84,92% ini akurasinya cukup baik. Dan untuk kalau misalnya pas precisionnya, nah di sini tuh model memprediksi graf itu sebanyak 93,64%, yang mana jumlah yang benar itu ada 69,65, dan yang dia tebak graf itu tapi sebenarnya itu ada yang supply begitu. Yang benarnya itu supply ada 473. Dan kalau untuk yang prediksi supply itu dia tebaknya 70,31% precisionnya. Dan untuk loss recall-nya itu untuk grafnya yang benar itu ada 84,08%. Nah, yang mana prediksi graf itu ada 69,65, dan ada yang dia prediksi supply itu 1319 begitu. Tapi sebenarnya semuanya itu termasuk ke dalam graf.
Intinya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan pada kode Python-nya. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai untuk membuat sistemnya, di sini kita menginstal dulu library-nya. Nah, di sini juga kita menginstal untuk Seaborn, Streamlit, dan juga PyNgrok. Nah, kegunaannya ini apa? Ini agar bisa kita membuat web app-nya nanti. Kita membuat web app-nya nanti via Streamlit. Nah, setelah itu di sini kita menginstal semua library yang dibutuhkan. Setelah menginstal semua library yang dibutuhkan, di sini kita mengupload datasetnya. Seperti itu. Nah, setelah itu semua terjadi, nah maka di sini akan muncul setelah kita mengupload datasetnya, maka di sini akan muncul sekitar 5 data teratas pada datasetnya. Seperti itu. Nah, setelah itu pada tahap selanjutnya di sini kita melakukan preprocessing data. Nah, pada tahapan preprocessing data ini kita ada sekitar 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah handling missing value. Nah, pada handling missing value ini kita di sini pada datasetnya mendapatkan sekitar 4.461 data yang memiliki missing value. Nah, 4.461 data ini bakalan kita hapus atau kita hilangkan karena memiliki missing value. Nah, lalu di sini kita melakukan handling duplicates. Nah, yang pada dataset ini kita mendapatkan sekitar 368 data yang duplikat. Nah, maka data duplikat itu bakalan kita hapus. Ada sekitar 368 data duplikat. Lalu ada data type conversion. Nah, data type conversion ini kita di sini mengubah data yang awalnya kayak kategorial atau berupa huruf. Di sini kita bakalan ubah menjadi data integer atau numerik. Lalu di sini ada text standardization. Nah, text standardization ini di sini kita mengubah semua kolom yang bertipe teks atau objek. Nah, isinya itu kan awalnya itu menjadi huruf kecil dan spasi di depan belakangnya itu kita hapus. Ini penting agar data ointment dan ointment dianggap sama. Misalnya ada data di dalam datasetnya ini isinya bercampur, ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, kita ubah semuanya dari huruf kecil agar datanya itu dibacanya tetap sama. Seperti itu. Lalu di sini ada feature engineering. Nah, feature engineering ini yang pertama-tama kita melakukan encoding. Nah, kita mengkode data. Nah, jadi algoritma machine learning itu kan hanya bisa membaca angka. Nah, jadi di sini kita menggunakan label encoder ini untuk mengubah teks unik dalam kolom, misalnya kolom dosage form ini, ya, yang unik dosage form ini kita ubah menjadi angka. Misalnya nih, dalam datasetnya itu ada data yang merupakan teks. Nah, kita mengubahnya menjadi angka, misalnya yang mulai dari angka 0 hingga angka seterusnya seperti itu. Lalu ada split data. Nah, untuk split data di sini kita membagi datanya menjadi 2. Di sini saya membaginya menjadi 80-20. Jadi di sini saya menggunakan sekitar 43.000 data untuk data training dan sekitar 10.000 data untuk data testing atau 20% dan 80%. Lalu di sini kita mentrain untuk decision tree-nya. Kita mentraining model decision tree-nya. Nah, sebuah model decision tree itu kan dibuat dengan parameter max depth. Nah, untuk mencegah overfitting, model ini itu dilatih dengan data latih, data yang 10% ini. Data training ini yang 43.000. Jadi data trainingnya sini, nah kita bisa lihat sini untuk training akurasinya itu ada sekitar 91%. Nah, testing akurasinya itu ada 90%. Jadi tidak jauh berbeda antara training dan juga testingnya seperti itu. Lalu di sini ada evaluasi model dan juga analisis fitur. Nah, tujuannya di sini kita itu untuk melihat performa model secara lebih detail. Nah, bisa dilihat sini itu yang pertama ada confusion matrix. Nah, di confusion matrix ini menunjukkan true positif atau yang menunjukkan dia betul-betul obat dan diprediksi obat ada sekitar seperti ini. Lalu ada false negatif. Di sini itu yang obat tapi diprediksi alat kesehatan. Nah, jadi di sini ada sekitar 27.000 untuk obat yang betul-betul obat diprediksi obat. Nah, di sini ada sekitar 3.000 obat yang diprediksi alat kesehatan. Nah,
Seperti juga pada di bagian sini. Nah, ada sekitar 700 alat kesehatan yang diprediksi obat. Lalu di sini ada sekitar 12.000 alat kesehatan yang diprediksi alat kesehatan atau seperti itu. Lalu di sini ada fitur importance. Nah, untuk fitur importance ini kita melihat fitur apa sih yang paling penting atau yang paling berpengaruh di dalam dataset ini. Nah, bisa kita lihat yang paling berpengaruh dalam dataset ini ada yaitu dosage form. Jadi dia ini yang paling berpengaruh, yang paling berpengaruh dalam dataset ini. Dosage form ini apa? Dia itu bentukannya. Nah, bentukannya itu apa sih? Jadi bentukannya itu merupakan obat atau nanti alat kesehatan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada export model. Nah, di sini kita mengekspor atau menyimpan modelnya. Nah, ini sebenarnya untuk menyimpan model ke dalam, untuk mendownload modelnya seperti itu. Lalu di sini untuk pembuatan desain websitenya. Nah, di sini saya menggunakan custom CSS untuk membuat websitenya. Sini kita bisa lihat. Di sini kita lihat sini. Ini adalah bentukan websitenya nanti atau desain websitenya ada di tab ini atau sel ini seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, setelah webnya jadi, nah di sini kita bakalan menjalankannya dengan ngrok. Sebelumnya kan di sel pertama tadi kita menginstal ngrok dan juga Streamlit. Nah, ngroknya itu buat apa? Nah, dia buat di sini untuk bisa menjalankannya di dalam ngrok. Nah, seperti ini kita buka. Di sini saya akan menjelaskan untuk sistem websitenya atau implementasi websitenya. Nah, kenapa sih kita membuat sistem klasifikasi ini? Sistem klasifikasi ini kan biasanya untuk apotek atau apoteker, jika ada barang yang masuk, mereka tuh bingung, ini sebenarnya obat atau alat kesehatan. Nah, makanya kita membuat sistem ini untuk mempermudah dalam membagi atau melakukan penyimpanan terhadap obat dan juga terhadap alat kesehatan. Nah, misalnya di sini, jika saya seorang apoteker, ada barang yang masuk. Nah, misalnya di sini ada barang berbentuk tablet. Tablet. Nah, barang yang berbentuk tablet. Nah, untuk tablet itu biasanya unit perkemasannya itu ada sekitar 10 unit. Nah, untuk penjualannya itu biasanya orang-orang atau penjualannya itu ada sekitar 5. Nah, untuk grosir biasanya itu dijual sebanyak 50. Nah, jika kita analisis, ini akan dianalisis sebagai obat dengan tingkat keyakinan 100%. Seperti itu. Nah, lalu misalnya di sini saya punya masker. Saya untuk melihat misalnya di sini ada masker, meskipun kita tahu masker itu adalah alat kesehatan, tapi di sini kita mengklasifikasi lagi masker ini termasuk obat atau alat kesehatan sih. Nah, masker itu biasanya untuk satu unitnya itu biasanya ada satu buah. Nah, biasanya masker itu penjualan ecerannya itu ada 5 unit dan untuk penjualan grosirnya itu biasanya ada sekitar 10 kemasan. 10 kemasan. Nah, jika kita analisis produk, maka di sini akan diklasifikasi sebagai alat kesehatan. Nah, ini untuk proses analisis tunggal. Lalu di sini ada yang namanya proses analisis secara batch. Nah, proses analisis secara batch ini kita menganalisis jika ada data baru atau dataset baru yang datang ke apotek, kita bakalan menganalisisnya. Di sini kita bisa mengupload dataset baru. Nah, sebelumnya kan saya memakai dataset yang PH01 ini untuk di sini. Nah, di sini saya bakalan mengupload untuk PH02 ini. Nah, kita bakalan mengupload ke dalam website ini. Kita butuh bersabar sebentar untuk agar websitenya bisa membaca untuk datasetnya. Nah, kita bisa lihat di dalam dataset ini ada sekitar 60.111 data. Kita akan mulai klasifikasi. Nah, meskipun di dalam
dataset ini sudah diterapkan tipenya itu adalah drag supply. Ini hanya untuk verifikasi lebih lanjut terhadap bentukan atau bentukan unit dalam obat tersebut. Di sini kita bakal memproses. Agak lama ya. Seharusnya jika kita adalah seorang apoteker, ini untuk type-nya ini seharusnya belum ada, teman-teman. Ini untuk type drug supply ini harusnya belum ada. Jadi hanya sampai ke add date-nya ini, time-nya ini seperti itu. Jadi biasanya apoteker tuh bingung, ini tipenya ini dia tuh merupakan obat nggak sih atau merupakan alat kesehatan seperti itu. Ayo sedikit lagi. Dengan adanya website ini, kita bisa mengharapkan nanti ke depannya bakalan ada website yang dibuat dalam bentukan seperti ini agar bisa membantu para apoteker dalam mengklasifikasi bentukan-bentukan obatnya agar tidak terjadi kebingungan. Nantinya ini termasuk ke dalam bentukan obat atau termasuk ke dalam bentukan alat-alat kesehatan. Ini tuh bakalan sangat-sangat membantu untuk manajemen gudangnya, teman-teman, seperti itu. Ini agak lama ya. Nah, setelah diklasifikasi, di sini didapatkan sekitar ada 37.000 yang termasuk obat dan ada sekitar 23.000 yang termasuk alat kesehatan. Bisa kita lihat. Sini drug supply. Seperti itu. Mungkin seperti itulah bentukan website yang kami buat dan untuk bisa kegunaannya itu kedepannya untuk para manajemen apotek seperti itu. Terima kasih. Nah, setelah kita tadi melihat bagaimana implementasi pada kode Python dan juga pada aplikasi berbasis webnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem klasifikasi produk apotek berdasarkan berbasis machine learning menggunakan algoritma decision tree ini berhasil berkembang dengan baik. Sistem ini tuh mampu mengklasifikasi produk ke dalam kategori drug dan supply secara otomatis dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Nah, proses pengolahan data, pelatihan model, hingga implementasi dalam bentuk berbasis web itu juga telah membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses klasifikasi produk dibandingkan dengan metode manual. Penggunaan teknologi ini memungkinkan proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan terstruktur. Lalu di sini untuk saran pengembangan selanjutnya, sistem ini tuh masih dapat ditingkatkan lagi dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam agar hasilnya klasifikasinya itu jadi lebih akurat. Nah, selain itu, dapat dilakukan pengujian dengan algoritma lain untuk membandingkan performa model yang digunakan. Nah, pengembangan fitur ini tambahan pada aplikasi juga disarankan seperti integrasi dengan sistem apotek secara langsung serta peningkatan tampilan antarmuka agar lebih interaktif dengan mudah digunakan. Selain itu, perlu dilakukan juga pengujian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar agar sistem dapat digunakan secara optimal dalam kondisi yang nyata. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem ini bisa menjadi lebih optimal dan siap digunakan dalam skala yang lebih luas. Saya Muhammad Ikram dengan 521240050 pamit undur diri. Saya dari kelompok 9. Terima kasih.